Akhirnya mobil itu terjunlah. Piur. Mati aku. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Ainaya Prambudi. Kali ini saya mau berbagi cerita tentang pengalaman hidup yang terburuk di hidup saya. Pengalaman terburuk saya itu terjebur Sungai Batanghari, Jambi, tempatnya di Muara Sabak. Sungai Batanghari itu kan sungai terbesar di Sumatera. Saya berada di dalam mobil, terus terjebur begitu saja ke sungai. Sebelum lanjut ke cerita lengkapnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini. Ini benar-benar terjadi pada waktu itu, benar-benar no hoax, tidak merekayasa. Saksi-saksi ada ya? Kalau saksi banyak. Di mana itu? Di Jambi. Tepatnya? Di tempat kejadian itu di Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur. Kalau nggak salah kejadian itu pada tahun 2011, hari Sabtu, sekitar jam 9, setengah 10 malam. Jadi awalnya saya beserta kedua teman saya dari Pelita mau ke Jambi. Pada saat itu mobil itu dikendarai teman saya yang bernama Purwadi. Purwadi itu rumahnya di Lambur. Kalau nggak salah Lambur mana ya, saya lupa. Terus yang satunya lagi itu sales, teman saya bernama Aipudin, dipanggil Asep, asli dari Sukabumi, Jawa Barat. Itu sebenarnya mau kemana? Itu dari Pelita mau pulang ke Jambi, lewat pelabuhan Muara Sabak. Penyeberangannya itu menggunakan kapal pompong, tapi ya cukup besar lah kapalnya itu. Terus kejadian itu sebelum sampai di dermaga itu kan saya tidak mengendarai mobil, saya di belakang. Di depan itu ada Purwadi yang mengendarai. Terus di sampingnya itu ada si sales yang bernama Aipudin atau Asep itu. Itu jualan gitu ya? Ya itu habis jualan dari Pelita. Berarti bawa muatan ya? Mobil itu ada muatannya, muatan spare part, oli, dan sebagainya lah, spare part motor. Jadi sebelumnya yang nyopir bukan kamu pada waktu itu? Bukan saya. Pada waktu itu saya kan nggak mengendarai mobil itu, saya cuma menemani. Saya duduk di belakang sopir. Pada waktu mau sampai di pelabuhan, mobil yang dikendarai Purwadi itu tiba-tiba mengerem mendadak. Nggak tahu kenapa, itu nggak tahu. Cuman saya tanya, "Nyapa bro, kok mobilnya ngerem?" "Nggak ngerti mas."
Pada waktu itu mobil tidak bergerak sama sekali. Macet berarti ya? Ya macet, cuman mesinnya itu tidak mati, mesinnya tetap bunyi, cuman mobil itu tidak mau bergerak rodanya itu. Berarti kondisi mobilnya emang sudah rusak, maksudnya tidak normal begitu. Mobilnya itu ya pengeremannya itu emang sedikit bermasalah. Mobil apa itu pada waktu yang dipakai? Mobil yang dikendarai itu Tough Highland. Mobil yang dikendarai saya dan kawan-kawan itu Tough Highland Gardan double long. Sudah tua mobilnya, kondisinya sudah tua. Ya mobilnya sudah tua lah. Tough Highland kan mobil lama itu. Terus kami bertiga itu kan keluar dari mobil. Kemudian dicoba didorong itu mobil. Setelah didorong ternyata mobil itu bergerak. Kemudian saya inisiatif. Wes kene bro, tak setire. Dengan bahasa Jawa, namanya juga orang Jawa, Tulungagung kan. Kemudian si kawan aku itu yang nama Purwadi itu, ya wes mas, sampean pancal mobilnya. Terus kami masuk, giliran saya yang mengendari mobil itu. Kemudian ya jalanlah mobil itu enak sampai di dermaga. Sampai di dermaga itu sore, maghrib sekitar jam 6 itu sampai di dermaga. Mau naik ke dermaga itu posisinya mau hujan lebat sekali. Tidak tahu kenapa, apa itu adalah firasat atau itu adalah pertanda dari Yang Maha Kuasa. Ojo nyebrang dhisik. Kemudian saya dan kawan-kawan ngopi di pinggir pelabuhan, maksudnya di pinggir sungai. Di situ kan ada warung kecil. Dia ngopi, makan. Hujan itu nggak reda-reda, semakin malam malah semakin ada angin. Terus ya hujan lebat sekali lah. Terus tapi ya gimana lagi, mau ke Jambi, besok pagi mau kerja lagi, jam 9 malam, terang, hujan reda. Sebenarnya itu kan harusnya mobil itu kan dikendarai si Mas Purwadi itu. Tapi kenapa kok aku malah wes tak unggah nih? Yes. Temen aku ya bilang iyalah, mau naik teman aku itu. Wes nggak usah, tunggu dek dermaga nggak usah naik. Kaca mobil itu aku turunin kira-kira 2 ya secukupan lah, kepala bisa keluar lihat situasi di depan. Terus mobil aku nyalain enak, rem juga enak. Cuman keadaan dermaga itu kan kayu semua, kapal pompongnya juga itu terbuat dari kayu. Kalau zaman dulu itu kan sah-sah aja lah. Tapi kalau zaman sekarang mana ada ya, kalau kapal pompong besar untuk muatan mobil pakai kayu itu kan jarang sekali pada waktu sekarang. Tapi pada waktu dulu itu adalah angkutan penyeberangan pilihan orang satu-satunya. Soalnya jalan yang satunya lagi itu rusak banget. Ya tahu sendirilah orang-orang yang pernah ke Jambi, apalagi ke tempat trans, kayak apa itu jalan, lumpur semua.
Tapi itu dulu, nggak tahu sekarang. Soalnya saya kan udah lama di Tulungagung, nggak pernah lagi tahu keadaan transportasi di daerah Trans di Jambi sana. Pada waktu mobil aku nyalakan, enak, rem juga enak, kemudian naiklah ke dermaga. Sret. Cuman keadaan itu kayu itu kan kena air hujan otomatis licin kan. Terus keadaan dari dermaga ke kapal pompong itu agak turun sedikit. Ya nggak sedikit lah, ya turun, pokoknya yang turun ya. Kemudian di pompong itu udah siap kan, terus turun, mulai sedikit turun, ngerem. Kemudian si mobil itu tergelincir, nggak tahu kenapa. Pas posisi itu emang panik, safety nggak ada. Kapal pompong itu safety-nya itu cuma ganjel kayu, bahasanya itu kayu balok, ya cukupan besar kayunya itu. Berarti nggak cukup aman ya? Kalau keamanan kurang lah. Apalagi itu habis turun hujan. Ya dibilang ya musibah ya nasib, soalnya nggak bisa dielakkan lagi. Ya bukannya ngomong masalah safety gimana kan enggak, cuman itu kan udah nasib. Di pikiran saya itu kosong, maksudnya kosong itu enggak kepikiran apa-apa. Cuman saya berpikir, ya Allah, setelah itu mobil itu turun, muatan berat, mobilnya aja udah berat, apalagi muatannya besi semua, spare part, oli, gear, rantai. Terus ganjal pengaman untuk berhenti itu terdorong oleh ban di depan. Mobil itu bannya itu udah ngerem, cuman tergelincir karena licin. Terus kondisi kapal pompongnya itu di bawah dermaga, kemudian tergelincir gitu aja kayak orang terpleset. Setelah itu ganjal itu kan mepet di ujung kapal. Setelah itu pompong itu miring. Terus aku ingat lagi lah, ya Allah, lindungi saya. Berarti itu sendiri ya? Dua temannya nggak ikut di mobil? Untungnya ya alhamdulillah, teman saya itu dua itu nggak jadi naik. Seumpama naik kayak apa? Terbawa suasana. Ya maklum lah, pengalaman hidup. Akhirnya mobil itu terjunlah, pure. Pada waktu itu malam hari loh. Bayangkan, pada malam hari penerangan kurang, listrik di sana pada waktu itu masih minim. Terjeburlah mobil itu yang saya kendarai. Saya nggak bisa berpikir pada waktu itu. Cuma saya berpikir itu, ya Allah, mati aku. Udah terjebur. Jendela buka. Kaca jendela kan saya buka pada waktu itu. Jadi air masuk itu. Jadi air itu kayak apa ya? Masuk semua, tekanan tinggi. Saya aja hampir kena tekanan air itu lari ke belakang. Seumpama saya nggak pegang setir kemudi, nggak tahu. Mungkin saya ke belakang, dan saya nggak punya pikiran mau ke belakang, mau ke samping, ke belakang itu nggak ada pikiran.
Saya pikirannya cuma di kemudi, pegangan, air masuk. Ini posisi. Terus untuk itu Nggak sembayang nih pokoknya. barang-barangnya Dan barang-barangnya itu spare part itu, gear, oli, rantai, itu pada terbang semua. Cuman ya kuasa Allah ya, saya masih diberi perlindungan. Nggak ada di kepala saya yang terbang lewati kepala saya itu, nggak ada. Padahal di belakang saya itu banyak sekali. berarti nggak terbentur ya kepalanya. Nggak sama sekali. Alhamdulillah Allah masih memberi perlindungan kepada saya. Nggak ada yang membentur sama sekali itu. Cuman jok samping saya anehnya itu sampai masuk ke dashboard. Itu bahasanya apalah, nggak tahu. Yang penting sampai baut-bautnya itu lepas, maju ke depan. Berarti kan gear itu kan berat. Seumpama saya kepala, kayak apa? Coba bayangin. Ini pengalaman, benar-benar pengalaman hidup saya. Tapi ketika itu di dalam air itu sadar ya? Alhamdulillah saya sadar. Terus sudah sampai ke dasar? Kalau dasar atau enggak saya enggak tahu. Soalnya namanya air sungai itu kan butek, coklat. Itu setahu saya di dasar sungai itu lumpur semua. Satu, saya pasrah meminta kepada Allah diberi keselamatan, perlindungan, diberi pertolongan.